Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah tidak mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Tidak mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Ishak, ya pada hari Selasa kemarin ya. Saya percaya setiap kita boleh bersama-sama menangkap, kita boleh bersama-sama mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Nanti Bapak Ibu boleh saksikan di YouTube ya, secara lengkap karena pesan ini begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ini adalah tuntunan Tuhan, arahan Tuhan untuk kita semuanya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan, saya tidak bacakan semua ya. Kalau kita perhatikan ini yang Tuhan sampaikan, Tuhan memperingatkan kita orang percaya di masa sekarang, di mana Tuhan sebetulnya sedang hadir di tengah-tengah umatnya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun sayangnya tidak sedikit orang percaya yang tidak menyadari tentang kehadirannya. Ini sangat fatal sekali kalau kita semua orang-orang percaya mungkin tidak menyadari tentang kehadirannya ya. Dan tidak sedikit orang percaya merasa gelisah. Wah ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, menyangka Tuhan tidak melakukan apa-apa di saat sebetulnya sedang melakukan sesuatu yang luar biasa atas mereka. Ya. Ketidaksadaran akan kehadiran Tuhan inilah akibatnya membuat tidak sedikit orang percaya hidup dalam kekosongan. Ini peringatan Bapak Ibu. Artinya tanpa mengalami apa-apa. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara dahsyat. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi banyak di antara orang-orang percaya tidak menyadari ini. Dampaknya, akibatnya adalah kosong. Tidak mengalami apa-apa bersama dengan Tuhan. Ya. Satu hal yang disampaikan Pak Ishak kemarin ya. Belajar untuk mengenal Tuhan dan memahami tujuan dari hubungan yang dijalin. Ini penting untuk kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Memang harus ambil waktu untuk kita sama-sama renungkan ulang. Pelajari ulang, tangkap ulang apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Ya. Kita mau lihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Penekanannya di ayat 44 Bapak Ibu. Ya. Kemarin Pak Ishak sudah jabarkan, sudah jelaskan kepada setiap kita. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, Yesus secara tegas menyampaikan tentang keadaan kota Yerusalem dan juga para penduduknya di kemudian hari atau di hari-hari yang akan datang. Apa yang Yesus sampaikan? Ini adalah sebuah dampak atau akibat dari ketidakmengertian mereka tentang sesuatu yang penting. Ya. Karena ada desakan, kalau kita melihat ada desakan di ayat 42.
Dikatakan betapa baiknya jika pada hari ini, bukan hari esok. Ya. Jika pada hari ini juga engkau mengerti. Apa yang mereka harus mengerti? Apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi berita keselamatan, berita tentang damai sejahtera yang hadir di tengah-tengah mereka pada masa itu ya, dihiraukan, diabaikan, tidak diresponi dengan baik. Malah berita yang terpenting ini dikatakan Alkitab mengatakan tersembunyi bagi mata mereka. Artinya mereka tidak mengenali apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Inilah fatalnya jika orang-orang percaya menutup mata, tersembunyi pandangan mata mereka. Dan apa dampak ketidakmengertian itu? Kita bisa perhatikan. Musuh akan mengelilingi mereka dengan kubu. Para musuh akan menghimpit mereka dari segala jurusan. Bayangkan gak main-main Bapak Ibu. Dan para musuh akan membinasakan engkau beserta pendudukmu. Kalau kita melihat gambaran apa yang Yesus sampaikan, itu kan sesuatu yang menakutkan. Akibat apa? Akibat dari ketidakmengertian. Mereka tentang apa? Tentang kehadiran Allah yang begitu nyata di tengah-tengah mereka. Ya tentunya sebagai raja bagi hidup mereka. Dan pesan ini datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Pesan ini memperingatkan kita. Dikatakan tentang tidak mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk dapat mengenali setiap pergerakan apa yang Yesus lakukan hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Lewat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Lewat arahan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus berbicara. Tuhan memperingatkan ini kepada setiap kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu tentang apa yang Yesus lakukan. Tentang pergerakan-pergerakan Yesus lakukan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur. Kita mau belajar bersama-sama. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan seseorang tidak mengenali apa yang sebetulnya sedang Tuhan lakukan? Nah, kita akan melihat dua hal ini Bapak Ibu. Dua penyebab. Yang pertama adalah mata rohani yang tertutup. Ketika mata rohani seseorang tertutup, tidak akan bisa mengenali secara jelas tentang apa yang Yesus sedang lakukan. Dan juga pergerakannya di tengah-tengah umatnya. Ya. Kita bisa melihat di ayat 42-nya Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi. Ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat ini begitu jelas dikatakan khususnya bagian B. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Artinya mereka tidak bisa melihat secara jelas tentang apa? Tentang hal yang Yesus lakukan. Di tengah-tengah umatnya. Akibat apa? Akibat pandangan mata mereka tertutup. Dari kata krupto. Menutupi. Atau juga menyembunyikan diri. Kalau bisa disimpulkan mereka tidak mau tahu apa yang sedang terjadi. Mata yang tertutup ini bisa mengakibatkan berdampak kepada sulit untuk mempercayai
Sesuatu yang terang-terangan Yesus nyatakan kepada mereka, bahwa dia sebagai Raja, sebagai Mesias yang datang. Itulah akibatnya, mata tertutup. Sehingga tidak muncul kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan. Mengapa mereka sampai tidak percaya? Ya tertutup, matanya tertutup, pandangan mata mereka tersembunyi. Karena kalau kita perhatikan di ayat 37, ada banyak mujizat yang sudah Yesus lakukan. Makanya kalau kita perhatikan, para murid-murid begitu girang, memuji serta memuliakan Allah. Wow, ini dahsyat sekali. Bagaimana murid-murid bersuka cita, bersorak-sorai. Begitu girang. Karena apa yang Yesus lakukan dengan tanda-tanda yang ajaib itu sudah terbukti di tengah-tengah mereka. Sedangkan orang-orang Farisi, Alkitab mengatakan orang-orang yang berkerumun pada masa itu ayat 39, melakukan penolakan. Mereka tidak bisa menerima tentang keberadaan Yesus. Orang-orang Farisi meminta Yesus untuk menegur para murid. Bapak Ibu bisa lihat jawaban Yesus selanjutnya. Kalau mereka murid-murid diam, batu akan berteriak. Pertanyaannya, mengapa mereka menolak? Karena mata rohani mereka tertutup. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di hadapan mereka. Yang saya takutkan gini Bapak Ibu. Yang saya takutkan adalah terjadi kepada setiap gereja Tuhan di masa kini. Ada mata rohani yang juga tertutup. Dan pada akhirnya tidak bisa mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Sekali lagi kita bersyukur Tuhan berbicara kepada gereja di tempat ini. Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Gambaran ini kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Sampai di situ saja Bapak. Ada selubung. Selubung itu yang menghalangi mereka sehingga tidak menerima tentang kehadiran Yesus sebagai Raja atas hidup mereka. Jadi ada tugas kita di sini. Tugas kita adalah terus mempertajam. Tugas kita adalah mempertajam mata rohani kita. Lewat sebuah apa? Lewat sebuah hubungan pribadi yang kita bangun hari lepas hari. Artinya kita harus ada usaha untuk terus mempertajam. Karena tidak bisa hanya sehari, hanya 1 minggu. Hari lepas hari kita harus membangun ini. Kalau Yesus melakukan sesuatu, artinya kita pun harus aktif. Mari kita mempertajam Bapak Ibu.
terus mempertajam mata rohani kita. Supaya kita cakap, supaya kita tajam melihat sesuatu apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Ya kalau kita lihat apa Bapak Ibu ya, tema dari pesan Tuhan ini kan seperti kayak ada orang-orang sekelompok orang yang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang pemerintah lakukan sekarang kan. Pemerintah begitu gencarnya melakukan sesuatu yang luar biasa, ada orang-orang sekelompok orang tidak bisa melihat dengan jelas. Jangan sampai termasuk kita masuk dalam kelompok itu yang tidak bisa melihat dengan jelas. Sudah mata rohani tidak tajam, mata jasmani pun tidak tajam melihat sesuatu yang nyata gitu. Kan gitu Bapak Ibu. Itu bagian pertama yang kita dapat pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua adalah penyebab yang kedua nih kita mau lihat sama-sama. Yang kedua adalah karena sibuk dengan perkara-perkara jasmani. Pak Ishak sampaikan tentang ini, sibuk dengan diri sendiri. Makanya menjadi poin saya juga karena ini saya renungin. Sibuk dengan diri sendiri. Ini menjadi catatan penting buat saya secara pribadi, saya renungkan ketika saya mendengar pesan ini. Karena itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sibuk. Sibuk dengan dirinya sendiri. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, kita lihat ayat 45-46 ya. Tetapi ini menjadi topik yang berbeda, tapi kita mau lihat di sini. Sibuk apanya kita bisa lihat di sini ya. 45-46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa yang Tuhan temukan di sini Bapak Ibu? Apa yang Yesus temukan ketika ia hendak masuk ke bait Allah? Ini yang Tuhan temukan. Ada aktivitas yang tidak pas. Ada aktivitas yang tidak sesuai. Orang-orang datang ke bait Allah bukan untuk berdoa. Orang-orang datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, bukan untuk bersekutu, tetapi untuk berdagang. Tidak salah berdagang. Karena tidak sesuai apa yang Yesus lakukan, dia mengusir semua para pedagang pada masa itu. Karena tempat yang suci, tempat ibadah dijadikan tempat sarang penyamun. Tetapi yang saya soroti di sini adalah gini Bapak Ibu. Para imam-imam kepala tidak berfungsi dengan baik. Nah itu yang saya tekankan. Ternyata para imam-imam kepala juga termasuk sibuk dengan urusan diri mereka sendiri. Contoh apa yang bisa diperlihatkan kepada para penduduk pada masa itu? Kalau para imam-imamnya sendiri sibuk dengan urusan sendiri. Saya mencoba untuk merenungkan ini. Ketika para imam-imam kepala rumah tangga, termasuk saya Bapak Ibu, tidak berfungsi dengan baik, maka di bawahnya hancur. Orang-orang Farisi sibuk menafsirkan sesuatu untuk orang lain, tapi buat dirinya sendiri tidak melakukannya. Makanya kita bisa lihat di ayat 41, Yesus menangisi kota itu.
Karena ini yang Tuhan temukan. Penduduk Yerusalem buta, tuli, dan degil hatinya. Itu salah satu alasan Yesus menangis, karena Yesus tahu keadaannya. Keadaannya begitu parah. Mereka buta, mereka tuli. Dan mereka degil hati. Bayangkan saja bait Allah dijadikan tempat untuk berdagang. Yesus sudah tahu ketika dia memasuki Yerusalem. Yesus sudah tahu. Mereka melupakan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu tentang keselamatan dan damai sejahtera yang Yesus tawarkan kepada mereka. Ini juga Tuhan Yesus tawarkan kepada setiap kita. Artinya jangan sampai kesibukan-kesibukan yang kita lakukan menghalangi kita untuk mengenali atau mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Jangan sampai Tuhan temukan kita gini Bapak Ibu. Kita buta, kita tuli, dan juga degil hati. Pesan ini menegur buat saya secara pribadi Bapak Ibu. Artinya mari kita tangkap pesan Tuhan ini. Jangan sampai kesibukan-kesibukan yang kita lakukan menghalangi kita untuk melihat sesuatu yang apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.